Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyahira, biasa dipanggil Afifah. Saya dari kelas 12 TKJA. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Mekanisme Rakitan Komputer. Mengapa merakit komputer sendiri? Merakit komputer sendiri bukan hanya tentang menghemat pembiayaan, tetapi juga tentang mendapatkan kendali penuh atas kinerja dan fungsionalitas Anda. Ini adalah perjalanan yang memberdayakan Anda, kos dominasi penuh, mudah upgrade dan perawatan, dan juga pengalaman belajar. Komponen utama dalam perakitan komputer. Memahami peran setiap komponen itu sangat penting. Yang pertama ada motherboard, pusat penghubung semua perangkat. Yang kedua ada CPU atau prosesor, otak pengelola data utama. Yang ketiga ada RAM, memori sementara untuk proses data cepat. Ada strong, penyimpanan data permanen. 5. Ada power supply, sumber daya listrik semua komponen. Yang keenam ada kartu grafis, memproses tampilan visual ke monitor. Casing, pelindung eksternal untuk semua komponen. Dan color, menjaga suhu komponen agar tidak overheating. Persiapan sebelum merakit alat lingkungan kerja. Pertama, siapkan obeng magnetik, kabel fix, dan pastikan Anda bekerja di permukaan yang bersih dan anti-statis. Yang kedua, baca manual komponen. Setiap komponen, terutama untuk kompatibilitas dan instruksi pemasangan spesifik. Yang ketiga ada verifikasi komponen. Pastikan semua komponen yang Anda butuhkan sudah lengkap dan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Periksa ulang komponen sebelum memulai perakitan. Langkah 1-3, memasang CPU, RAM, dan disk M2. Pasang CPU, buka tuas soket CPU, sejajarkan taktik pada CPU dengan taktik pada soket. Letakkan dengan hati-hati, lalu tutup tuas untuk mengunci, jangan paksa. Yang kedua, pasang RAM. Buka klip slot RAM, dorong modul RAM secara merata ke bawah hingga klip mengunci secara otomatis. Pastikan terpasang di slot yang direkomendasikan. Yang ketiga, pasang drive M2. Masukkan drive M2 ke slotnya pada motherboard dengan sudut, lalu dorong ke bawah dan kencangkan dengan skrup kecil yang tersedia. Langkah-langkah awal ini memerlukan ketelitian tinggi karena melibatkan komponen-komponen paling vital pada motherboard. Langkah 4-6, memasang color CPU, motherboard, dan storage. Pasang color CPU, oleskan thermal paste tipis dan meratap pada CPU. Jika belum ada pada color, pasang color di atas CPU. Pastikan terpasang erat, lalu sambungkan kabel kipas ke header CPU. Strip bawah fan pada motherboard. Pasang motherboard. Pasang I atau O side panel port belakang. Terlebih dahulu ke casing. Letakkan motherboard dengan hati-hati ke dalam casing. Dijajarkan lubang skrup, lalu kencangkan dengan skrup stand off yang sesuai. Pasang stroke. Pasang HDD atau SSD 2.5 inci atau 3.5 inci ke drive by yang sesuai di casing. Kencangkan dengan skrup atau gunakan mekanisme tanpa alat jika ada. Sambungkan kabel data SATA dan kabel power dari PSU ke disk tersebut. Pemasangan komponen-komponen ini membutuhkan ruang cukup dan perhatian terhadap detail kecil seperti sambungan kabel. Angka 7-9, kartu grafis, power supply, dan manajemen kabel. 1. Pasang kartu grafis. Buka klip slot PCIe X16 pada motherboard. Masukkan kartu grafis ke slot tersebut hingga terkunci. Kencangkan dengan skrup ke bagian belakang casing. Sambungkan kabel power PCIe dari PSU ke kartu grafis jika diperlukan. Yang kedua, pasang power supply PSU. Pasang unit power supply ke bracket di casing, biasanya di bagian bawah belakang.
Kencangkan dengan sekrup. Sambungkan kabel power utama 24 pin ke motherboard dan kabel power CPU 4/8 pin. Yang ketiga, ada manajemen kabel. Ini adalah langkah krusial untuk estetika dan aliran udara. Gunakan kabel tis untuk mengikat dan merapikan semua kabel yang tidak terpakai atau terlalu panjang di belakang tray motherboard. Dengan komponen utama terpasang, fokus bergeser pada konektivitas dan organisasi. Manajemen kabel yang baik akan meningkatkan pendinginan dan memudahkan perawatan di masa depan. Langkah 10. Instalisasi sistem operasi dan pengujian. 1. Siapkan media instalasi. Buat flash drive portable yang berisi file instalasi sistem operasi pilihan Anda atau Windows atau Linux. Yang kedua, boot PC. Nyalakan komputer Anda, akses BIOS atau UEFI biasanya dengan menekan tombol D, F2 atau F10 saat startup. Dan atur PC untuk boot dari flash drive Anda. Yang ketiga, instalasi OS. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal sistem operasi. Ini akan melibatkan partisi drive dan proses instalasi berulang. Yang keempat, pengujian dan troubleshooting. Setelah OS terinstall, install driver untuk semua komponen. Uji fungsionalitas setiap komponen. Jika ada masalah, periksa kembali semua sambungan dan pastikan drive terinstall dengan benar. Instalasi sistem operasi adalah jembatan antara hardware dan software. Pengujian memastikan bahwa semua kerja keras Anda membuahkan hasil. Tips perawatan dan upgrade komputer rakitan. Yang pertama, ada pembersihan rutin. Bersihkan debu dari kipas handshake dan bagian dalam casing setiap beberapa bulan untuk menjaga aliran udara optimal dan mencegah overheating. Yang kedua, ada perbarui driver dan OS. Selalu perbarui driver komponen dan sistem operasi Anda untuk memastikan kinerja terbaik, stabilitas, dan keamanan. Yang ketiga, ada perencanaan upgrade. Memanfaatkan modularitas PC rakitan Anda, upgrade RAM, storage, atau kartu grafis saat kebutuhan Anda berkembang atau teknologi baru muncul. Perawatan yang baik akan memperpanjang umur PC Anda, dan kemampuan upgrade akan menjaga PC Anda tetap relevan di masa depan. Kesimpulan, rakitan komputer, investasi teknologi, dan kreativitas Anda. Merakit komputer sendiri adalah pengalaman yang perkaya. Ini memberikan Anda kontrol penuh atas performa dan biaya penawaran proses belajar yang bermanfaat dan memuaskan. Anda tidak hanya membangun sebuah mesin, tetapi juga menyesuaikannya dengan gaya hidup digital Anda. Dengan visi rakitan Anda siap menghadapi tantangan teknologi masa depan dan menikmati pengalaman komputasi yang benar-benar personal. Sampai di sini aja. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.